Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum, dan lebih parah lagi dikatakan di sini, mereka ini tahu Islam itu betul. Mereka tahu apa konsekuensi mereka nanti pada hari kiamat. Tapi lihatlah orang yang tahu hakikat Islam ini, mereka tahu kebenaran, mereka tahu bahwa mereka berada pada posisi yang salah, tetapi mereka tidak mau Islam. Nah, bagaimana kemudian mengislamkan orang ini? Nah, masih mending orang kafir. Orang kafir itu dia tidak tahu kalau pada hari kiamat nanti mereka seperti apa. Yang mereka tahu itu nanti pada hari kiamat mereka masuk surga itu. Orang Kristen barangkali itu kan, orang-orang awamnya Yahudi juga barangkali. Mereka tahu nanti pada hari kiamat kami masuk surga itu. Mereka tahunya begitu. Tapi mereka ini tidak, mereka tahu hakikat yang sesungguhnya. Mereka ini nanti pada hari kiamat masuk neraka ini, mereka tahu itu. Nah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana 'allimna ma lam na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim waj'alna min 'ibadikal mukhlisin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Para hadirin jamaah Maghrib, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada waktu dan kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Para hadirin yang berbahagia, terakhir pada pertemuan sebelum ini kita membaca firman Allah masih di surah Al-Baqarah ayat 75 dan 76 ya. Di ayat 75 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun. Nah, ini satu ya. Jadi dalam cerita ayat 75 ini, dulu di zaman Bani Israel ketika mereka bersama Nabi Allah Musa alaihissalam, terjadi sebuah fitnah besar di kalangan Bani Israel, di mana mereka menyembah patung anak sapi yang mereka buat. Hanya beberapa orang yang tidak ikut menyembah ya. Nah, orang-orang yang tidak ikut menyembah ini dianggap orang yang paling baik di antara mereka. Orang-orang yang paling baik inilah yang kemudian dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam untuk meminta maaf kepada Allah atas apa yang telah diperbuat oleh sebahagian yang lain. Nah, sekelompok ini kemudian pergi bersama Nabi Allah Musa, dan sampai di sana
Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada mulanya mereka tidak diikutkan untuk mendengar apa yang diperkatakan Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi kemudian pada akhirnya dengan berbagai macam alasan, akhirnya mereka minta diikutkan dan diikutkan, sampai kemudian mereka juga mendengar apa yang diperkatakan Allah kepada Nabi-Nya Musa alaihissalam. Nah, selesai daripada itu, mereka kemudian bersama Nabi Allah Musa kembali ke kelompok yang besar tadi, orang yang menyembah patung anak sapi. Nah, di sanalah kemudian mereka menyampaikan kepada Bani Israel yang lain sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka dengar. Bahkan ketika Nabi Allah Musa menyampaikan, mereka mendustakannya. Nah, ini yang di sini dimaksudkan waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhum ya'lamun. Jadi ada sekelompok dari mereka ini mendengar kalam Allah, tapi kemudian mereka merubah kalam tersebut setelah mereka paham daripada kalam itu. Ya. Jadi ini orang-orang terbaik di antara mereka. Dan perhatikan di sini, ini orang terbaiknya begini jahatnya. Yang lain-lain itu masyarakat awamnya, penyembah patung anak sapi. Nah, lalu kemudian Allah bilang kepada Nabi, afatatma'una ayyuminu lakum. Jadi apakah kamu begitu tamak agar kemudian Bani Israel ini beriman kepadamu? Tuh lihat dulu, ada sekelompok di antara mereka, di antara orang-orang penyembah patung anak sapi itu, konon katanya mereka yang baik-baik. Tapi yang baik-baiknya saja begitu jahatnya, apalagi yang tidak baik. Lalu apa yang kita harapkan dari orang yang seperti ini? Nah, kira-kira begitu. Itu satu model. Ya. Ini orang kafir daripada Bani Israel. Nah, lalu kemudian Allah cerita di bawahnya tentang orang-orang yang jangan terlalu berharap iman dari mereka. Karena mereka ini adalah turunan dari yang diceritakan tadi. Yang baiknya saja begitu, apalagi yang tidak baiknya. Nah, hari ini kamu bertemu dengan turunan dan keturunan mereka itu. Nah, Allah ceritakan kepada Nabi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini golongan munafik daripada orang Yahudi. Jadi munafik itu ada dari masyarakat Arab, ada dari orang-orang Yahudi. Nah, di sini Allah cerita kepada kita tentang, dan secara langsung pada ketika itu Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlalu ngebet, ya. Jadi tidak terlalu kekeh dalam mengiman dalam menyampaikan dakwah kepada mereka Bani Israel. Artinya jangan terlalu berharap keimanan dari mereka. Nah, Allah ceritalah tentang mereka ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala apabila bertemu dengan orang beriman, nah sekelompok mereka ini, mereka bilang apa? Qalu amanna, kami beriman, ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Nah, nanti ketika mereka ketemu sesama mereka, nah, apa kata yang tak bertemu dengan yang di sana itu? Maka qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Nah, orang yang yang tidak berjumpa dengan sahabat Nabi, mereka bilang kepada yang berjumpa dengan sahabat Nabi ini, apakah kamu menceritakan kepada sahabat Nabi apa yang Allah terangkan kepada kita di dalam Taurat, bahwa Muhammad itu Nabi, dia begini begitu dan seterusnya. Liyuhajjukum bi 'inda rabbikum, dan itu akan menjadi hujjah. Jadi disinilah nanti sahabat-sahabat Nabi, nah mereka akan berhujjah ke atas kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti menjadi celah, ya, bagi orang-orang beriman ini untuk kemudian menyalahkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan kalimat ini para hadirin berbahagia.
Jadi di sini yang pertama Allah ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka ini nifaq, jadi munafik. Ya. Jadi itu yang pertama dulu. Orang munafik itu tidak mudah menghadapi munafik dibandingkan dengan menghadapi orang kafir. Munafik ini secara umum kita katakan orang yang menunjukkan dan menampakkan keislaman mereka, sementara batin mereka justru membenci Islam tersebut. Nah, jadi bagaimana kita coba mengislamkan orang yang secara lahir memang dia Islam? Tidak bisa Anda dapat itu. Ya, kita akan mudah mengislamkan orang kafir dibandingkan dengan orang munafik. Nah, ini dia memang orang sembahyang. Apa yang kita suruh? Kita tidak bisa suruh dia sembahyang. Ini memang orang sembahyang. Apa yang kita suruh puasa sama orang yang puasa? Apa yang akan kita ajarkan pada orang yang dia salat, ya, dia berzakat misalnya, ya, tapi di sini tidak diceritakan itu. Biasanya mereka tidak mau kalau sedekah itu mereka tidak mau. Paling tidak mereka sembahyang, paling tidak mereka puasa. Nah, apa yang kalau cerita mau mengislamkan mereka begitu? Karena zahirnya mereka menunjukkan Islam. Tidak ada celah untuk masuk kepada mereka ini. Karena begitu ketemu dengan kita, mereka bilang apa? Amanna. Dulu di Al-Baqarah Allah cerita wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi ketemu dengan kita mereka sembahyang, ketemu dengan kita assalamualaikum, dia mungkin mengaji juga sama dengan kita. Bagaimana kita mengislamkan mereka ini? Nah, ini orang kafir yang menunjukkan keislaman. Artinya kemunafikan itu adalah pintu terbesar, ya, yang menutupi si munafik ini daripada hidayah Islam. Nah, kalau kita ketemu sama orang kafir, kita masih bisa cerita Islam kepadanya. Dan orang yang kafir itu, dia masih mungkin untuk menerima Islam. Ketika dia mengikrarkan kekafirannya, ketika dia mengisytiharkan kekafirannya, ketika dia tunjukkan kepada orang kekafirannya, itu satu sisi. Di sisi yang lain, dia tidak menutup kemungkinan untuk diislamkan. Ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan saya ini kafir. Tapi orang ini bisa masuk nih. Kita bisa masuk ke orang kafir. Karena kita tahu dia kafir. Kita bisa mensyahadatkan dia. Ada peluang kita syahadatkan. Sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi muslim. Nah, orang kafir ini punya potensi untuk kemudian menjadi muslim. Orang munafik tidak bisa. Bagaimana mensyahadahkan orang munafik sementara dia bersyahadat? Bagaimana mengislamkan orang munafik sementara dia sembahyang dan puasa? Bagaimana mengislamkan orang munafik sementara mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir? Tapi Islam lahur lagi. Nah, ini yang kita katakan ini pintu paling besar yang menghalangi mereka daripada Islam. Jadi mending beribu kali kita pergi jumpa dengan orang kafir. Kita tahu ini orang kafir, berarti ini masih bisa kita syahadat. Ada peluang untuk kita syahadatkan. Tapi kalau dia sudah munafik, dia hari-hari sembahyang, bagaimana kita syahadatkan orang sembahyang? Toh adalah sembahyang dia baca syahadat misalnya, kan? Dia menghadap kiblat, dia baca Quran, bagaimana? Tidak bisa. Padahal ini semua mereka lakukan itu untuk menutupi diri mereka daripada kita ini, agar kemudian mereka tidak diislamkan. Nah, maka Allah tanya di atas tadi, afatatma'una. Jadi tidak perlu terlalu berharap keislaman dari mereka ini, karena mereka sendiri menutupi diri mereka dengan nifak tadi ini, agar Islam itu tidak bisa masuk. Nah, kalau sekiranya mereka buka nifak ini, mereka tampakkan kekafiran mereka yang asli. Nah, di sini Nabi Musa masuk. Nah, mereka tahu kamu kan masih kafir. Nabi masih bisa mengatakan aslim taslim. Ya. Jadi aslim taslam. Jadi Islamlah kamu maka kamu akan selamat. Jadi Nabi masih bisa mengatakan begitu. Islamlah kamu. Nah, pada orang munafik bagaimana kita mengatakan Islamlah kamu agar kamu selamat? Dia akan mengatakan kami sudah Islam, kami sudah berada dalam keselamatan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang Allah sebutkan di atas afatat. Jadi enggak perlu tamak sekali. Jadi tidak perlu terlalu berharap keislaman daripada mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum, dan lebih parah lagi dikatakan di sini, mereka ini tahu Islam itu betul. Mereka tahu apa konsekuensi mereka nanti pada hari kiamat. Tapi lihatlah orang yang tahu hakikat Islam ini, mereka tahu kebenaran, mereka tahu bahwa mereka berada pada posisi yang salah, tetapi mereka tidak mau Islam. Nah, bagaimana kemudian mengislamkan orang ini?
Nah, masih mending orang kafir. Orang kafir itu dia tidak tahu kalau pada hari kiamat nanti mereka seperti apa. Yang mereka tahu itu nanti pada hari kiamat mereka masuk surga itu. Orang Kristen barangkali itu kan, orang-orang awamnya Yahudi juga barangkali. Mereka tahu nanti pada hari kiamat kami masuk surga itu. Mereka tahunya begitu. Tapi mereka ini tidak, mereka tahu hakikat yang sesungguhnya. Mereka ini nanti pada hari kiamat masuk neraka ini, mereka tahu itu. Nah, tapi orang yang tahu tentang hakikat ini, tapi mereka menutup diri mereka dengan berpura-pura jadi Islam agar tidak diislamkan. Bagaimana cara mengislamkan mereka ini? Harusnya dengan pengetahuan mereka tentang hakikat apa yang bakal mereka hadapi nanti pada hari kiamat. Mereka tahu bahwa kita ini berada di pihak yang salah, kaum muslimin berada di pihak yang benar. Seharusnya itu sudah cukup untuk mengantarkan mereka kepada Islam yang sesungguhnya, bukan Islam pura-pura, bukan nifaq. Nah, tapi itu tidak mereka lakukan. Justru ketika mereka tahu hakikat tentang diri mereka, apa yang akan mereka hadapi nanti pada hari kiamat, nah itu justru membuat mereka menjadi munafik. Mungkin kalau sebahagian munafik orang Arab itu, dia mungkin tidak tahu seperti apa yang ditahunya oleh orang munafik Yahudi ini. Karena mereka dasarnya orang musyrik. Jadi mereka tidak tahu apa, dan bahkan mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Ya, orang musyrik. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang musyrik selalu mengatakan kehidupan hanya di dunia ini dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Nah, tapi sementara mereka orang Yahudi ini tahu mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan mereka akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Dan kaum muslimin akan berhujjah atas mereka nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika mereka tahu hakikat ini semua, tapi justru itu yang menyebabkan mereka begitu semangat agar kemudian mereka tidak Islam, menutupi pintu keislaman itu dengan berpura-pura menjadi muslim. Lalu apa yang kita harapkan dari orang yang seperti ini? Nah, ini kira-kira maksud kalimat Allah, afatatma'una ayyu'minu lakum. Jadi orangnya model seperti ini. Jadi keturunan orang seperti tadi, kemudian hari ini mereka begini. Nah, jadi mereka artinya tidak jauh-jauh dari apa? Orang dulu itu. Jadi orang yang tahu tentang apa yang akan terjadi besok pada hari kiamat ini mirip-mirip dengan orang yang dulu itu yang mendengar kalam Allah itu. Mereka tahu itu. Mereka tahu kebenaran itu. Tapi mereka merubah kebenaran itu. Padahal mereka menyelewengkan kebenaran di depan siapa? Di depan Nabi Allah Musa itu. Ketika Nabi Allah Musa mengatakan begini, mereka membantah. Tidak, Allah tidak mengatakan begitu kepada Musa. Kami mendengar begini. Nah, coba bayangkan. Jadi artinya mereka sudah mencoba untuk mentahrif kalam Allah itu semenjak Musa masih hidup. Lalu apa yang kita harapkan kalau sekiranya Musa besok meninggal misalnya, wafat? Apa yang kita harapkan dari orang seperti ini? Dan ini juga terjadi, Allah sampaikan di sini. Jadi yang tidak beriman ini bukannya mereka tidak ngerti. Mereka ini mirip-mirip orang dulu itu. Mereka dengar kalam Allah itu, mereka paham betul. Nah, mereka ini juga orang yang ngerti ini. Tahu apa yang bakal mereka hadapi besok pada hari kiamat. Tahu mereka ini. Tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi meskipun mereka tahu kebenaran, nah tapi mereka tetap menghalangi diri mereka daripada menjadi Islam. Nah, jadi diri orang yang seperti ini sulit ya untuk kemudian kita bisa mendapatkan pengaruh ya, pengaruh kita terhadap mereka. Sulit untuk kemudian mereka bisa menjadi muslim. Nah, lalu kemudian Allah menimpali mengatakan awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Jadi artinya Allah tahu apa yang mereka omongkan sesama mereka itu. Bisik-bisik mereka bahwa ya kalian sudah menceritakan ini itu kepada sahabat Nabi ya tentang kebenaran Muhammad, tentang keberadaan Muhammad di dalam Taurat. Nah, bisik-bisik itu Allah tahu. Ya, walaupun orang Yahudi ini mereka tidak pernah tahu kalau sekiranya Nabi tahu. Padahal Nabi tahu ya apa yang mereka bisik-bisikkan di sana. Allah mengabarkan itu kepada Nabi, pada nabinya, dan hari ini kita baca ceritanya. Ayat-ayat ini paling tidak menjadi bukti bahwa Nabi tahu apa yang mereka bisik-bisik di luar sana tentang makar dan tipu daya mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini satu kelompok itu kan. Nah, satu kelompok tadi orang yang mengerti hakikat. Tahu mereka bagaimana Islam ya, tahu mereka yang benar itu apa, seperti apa
Apa konsekuensinya kalau kita tidak beriman? Apa konsekuensinya kalau kita bohong? Tahu mereka. Nah, sekarang masuk kelompok yang tidak tahu. Nah, dulu juga seperti itu. Dulu ada kelompok yang konon katanya mereka orang yang baik, orang yang mendengar kalam Allah. Nah, sisanya di sana masyarakat awamnya yang menyembah patung anak sapi itu. Nah, yang dibawa ke sana sekitar 70-an orang, itu orang yang baik-baiknya, orang yang inteleknya lah. Nah, yang tadi kita cerita itu orang intelek di zaman ini. Nah, yang tahu apa yang bakal mereka hadapi besok pada hari kiamat. Nah, sisanya siapa? Wa minhum ummiyun. Nah, sisanya ummi. Orang yang tidak tahu Taurat. Ya, tidak tahu tulis baca. Nah, ini sisanya ini. Nah, sama juga dengan dulu itu. Sebahagian sembah patung anak sapi itu yang ngerti apa-apa. Itu masyarakat awamnya. Yang inteleknya dibawa Nabi Allah Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga demikian. Hari ini sebahagian yang tadi itu yang munafik, yang berpura-pura Islam ini. Sebahagian lainnya apa? Ummiyun. Ini masyarakat awamnya ini. Kalau dulu yang sembah patung anak sapinya. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Nah, ummi ini apa yang mereka tahu daripada Taurat? Tidak ada apa-apa. Jadi Taurat ada, tapi hidup mereka bukan dengan Taurat. Hidup mereka dengan apa? Dengan amani, dengan angan-angan. Nah, jadi angan-angan ini Allah menyebutkan di sini dengan angan-angan. Barangkali angan-angan itu praktisnya pada hari ini itu keyakinan-keyakinan yang dibuat-buat, yang kemudian keyakinan itu hidup di tengah-tengah mereka, seakan-akan keyakinan itu benar, padahal tidak. Ya, nah, jadi itu mungkin mirip-mirip dengan sebahagian masyarakat kita itu yang hidup dengan hadis-hadis palsu, dengan khurafat. Ya, jadi itu semua amani. Ya, padahal itu bukan kata-kata Nabi, tapi mereka merasa itu kata-kata Nabi, gitu kan? Nah, lalu kemudian mereka pun hidup dengan hadis itu. Mereka bersemangat mengerjakan suatu berdasarkan hadis-hadis palsu itu misalnya. Padahal itu hadis palsu, itu artinya Nabi tidak pernah ngomong itu. Itu bukan bagian pada agama. Tapi orang menganggapnya itu agama, dan itu dijadikan sebagai landasan dalam mereka beramal misalnya. Nah, ini mirip-mirip dengan amani tadi. Ini kan kata-kata yang dibuat-buat oleh orang dulu, yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi, lalu orang awam yang datang kemudian menganggapnya ini petuah dalam hidup, ini tuntunan dalam hidup, ini pedoman hidup, kira begitu kan? Lalu kemudian mereka pun mengamalkan hadis itu, dan mereka pun hidup dengan hadis itu. Baik cerita tentang surga, cerita tentang neraka, dan lain-lain lah. Ya, sebentar lagi Ramadan, gitu kan? Nah, dalam satu hadis yang sering disampaikan oleh banyak orang itu, ketika ceramah Ramadan, man fariha bidukhuli syahri Ramadan. Itu kan? Hurrima jasaduhu 'ala niran. Itu di antara hadisnya misalnya. Itu hadis yang tidak jelas sumbernya itu. Dan berapa lama orang mungkin di kota lu semua ini juga di kampung-kampung hidup dengan hadis ini. Nah, jadi Nabi dikatakan di situ bahwa seakan-akan Nabi mengatakan siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasanya ke atas api neraka, begitu. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya, nah, ini contoh. Ini mirip-mirip kita tekan dengan amani. Jadi sesuatu yang menjelaskan tentang hari akhir, tentang surga neraka, tapi sebenarnya landasannya bukan perkataan Nabi Allah Musa, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang dibuat-buat oleh siapa? Oleh orang yang ngerti hakikat tadi ini, yang ngerti yang benar tadi ini. Orang pandai yang buat itu. Dan hadis palsu pun sebenarnya dibuat oleh orang pandai. Karena tidak mungkin orang yang tidak pandai bisa meniru gaya bahasa Nabi. Jadi hadis palsu itu yang buat itu ulama-ulama, tapi ulama yang tidak betul. Sehingga dalam Islam itu kita mengenal ada ulama su namanya, ulama jahat. Nah, mereka lah yang mereka-reka ya, hadis-hadis itu, lalu kemudian mereka katakan ini dari Nabi. Sengaja mereka buat redaksi bahasanya mirip-mirip dengan bahasa Nabi. Tapi ulama yang benar kemudian tahu, bagaimanapun mereka menyembunyikan itu, tahu kalau itu sebenarnya adalah hadis palsu. Ya. Nah, lalu kemudian Allah menyebutkan di sini, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitab. Celakalah bagi mereka yang menulis Alkitab.
biaidihim, dengan tangan mereka. Ini artinya apa? Ada orang-orang kemudian menulis kitab, ya, menulis sesuatu yang kemudian mereka katakan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Taurat sudah ada, tapi mereka menulis yang lain di luar Taurat. Tsumma yaqulun hadza min indillah. Kemudian mereka pun ngomong ke orang-orang, ini dia, ya, ini firman Allah ini. Padahal mereka tulis itu. Nah, siapa yang menulis? Ini mirip-mirip nih. Kalau tadi kita bilang hadis Nabi. Nah, ketika orang mengatakan ini hadis Nabi, Nabi itu dalam satu ayat Allah katakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi itu apa yang dia omongkan itu semua adalah wahyu, paling tidak bersumber daripada wahyu. Artinya omongan Nabi itu sebenarnya firman Allah itu. Jadi omongan Nabi itu dia bukan omong dari dirinya, tidak. Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengatakan apa kata Nabi dalam Al-Qur'an? Kalimat surah Al-Kahfi yang terakhir itu, qul innama ana basyrun mithlukum yuha ilai. Jadi saya ini manusia seperti kalian, tapi yuha ilai, saya diwahyukan. Sehingga nanti oleh ulama hadis mengatakan hadis ini dikatakan wahyu ghair matlu. Wahyu deh, hadis. Ya, hadis ini dikategorikan sebagai wahyu. Kalau Al-Quran mereka katakan wahyu matlu, yang ayatnya apabila dibaca itu mendapatkan pahala setiap hurufnya. Nah, sementara hadis dia tidak diberi pahala sebagaimana kita membaca Al-Quran. Sehingga dikatakan wahyu ghair matlu. Jadi wahyu yang tidak dibaca, artinya tidak dibaca seperti kita membaca Al-Quran. Pahalanya tidak diberi seperti kita membaca Al-Quran. Setiap satu huruf diberi 1 sampai minimal 10 dan seterusnya. Tapi dia wahyu. Ya. Nah, ada orang menulis, lalu mereka datang ke orang-orang mengatakan ini adalah hadis Nabi. Nah, ini sama saja mereka mengatakan apa? Ini wahyu daripada Allah sebenarnya. Nah, maka kita mengatakan amani ini mirip-mirip kalau dalam Islam itu hadis-hadis palsu. Khurafat-khurafat ini dimunculkan oleh orang-orang yang datang setelah Nabi, para sahabat dan generasi terbaik. Nah, setelah mereka itu datang membuat macam-macam. Nah, lalu kemudian orang pun beragama dengan yang macam-macam tadi ini. Kalau kita pulang kampung, kita lihat macam-macam perilaku orang itu. Dan semua mengatakan ini agama, kata mereka. Dasarnya apa? Itulah tadi hadis-hadis yang tidak jelas. Sanadnya. Hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya. Dan mereka hidup dengan hadis-hadis itu. Ya. Maka kemudian Allah katakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celakalah bagi mereka yang menulis, ya, hadis-hadis itu. Kalau pada hari ini, kalau dulu yang mengatakan seakan-akan itu Taurat. Kemudian mereka mengatakan summa yaqulun hadza min indillah. Ini katanya dari Allah. Ini dari Nabi. Ketika orang mengatakan ini hadis Nabi, ini sama saja mengatakan ini wahyu Allah seperti kita jelaskan tadi. Dan Allah mengatakan liyashtaru bihi thamanan qalila, kata Allah. Mereka tidak melakukan itu melainkan apa? Untuk mendapatkan harga dunia yang murah ini. Jadi mereka ingin mendapatkan kedudukan, kekayaan, macam-macam ini. Motif ulama su tadi yang menulis hadis ini. Nah, kalau dulu kata para ulama, salah satu maksud daripada ulama ini mengarang hadis-hadis palsu itu apa? Untuk supaya raja-raja, sultan-sultan pada masa itu senang kepada mereka ini. Ini ulama-ulama istana ini. Jadi mereka ini orang-orang yang begitu dekat dengan pemimpin pada masa itu. Tapi pemimpinnya tidak betul. Pemimpinnya tidak betul. Ya, dan mereka pun diupah untuk melakukan hadis-hadis supaya kemudian orang-orang ini jadi senang kepada pemimpinnya. Karena memang dasar pemimpinnya tidak betul. Nah, nanti motifnya bisa macam-macam. Tapi poin Allah kan liyashru bi thamanan qalila. Mereka ingin mendapatkan dunia ini yang qalil ini. Mereka ingin menjual kalam-kalam yang mereka tulis itu dengan harga yang murah. Ya, mereka gantikan kalam Allah dengan apa yang mereka tulis untuk mendapatkan kehidupan dunia ini. Dunia ini sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah katakan qalila. Qalila ini artinya sangat sedikit. Ini mirip-mirip, jadi disebutkan dengan kata-kata munakkarah ini.
Mirip-mirip dengan misalnya Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, qalil. Tidak disebutkan dalam bentuk mu'arrafah. Tidak ada alam alif ta'rif di sini. Dan ini menunjukkan qalil di sini sangat sedikit. Jadi dunia sehebat apapun, ya sebesar apapun, sebanyak apapun, dia tetap qalila. Ya, sangat sedikit. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah apa yang mereka tulis, wawailul lahum mimma yaksibun, celaka yang mereka tulis dan celakalah upah yang mereka dapatkan ataupun penghasilan ataupun penghidupan yang mereka dapatkan berkat apa yang mereka tulis tadi. Jadi mereka betul-betul menulis ini untuk mendapatkan kehidupan duniawi. Nah, nanti modelnya bisa macam-macam ya. Nah, jadi bisa jadi seperti kita tadi contohkan hadis-hadis palsu yang dibuat pada zaman tertentu untuk menyenangkan para raja, tapi bisa juga untuk menyenangkan masyarakat. Karena dia tokoh gitu kan. Dia seorang alim misalnya, supaya dia popularitasnya tetap ya tidak pernah luntur di tengah-tengah masyarakatnya, tetap disanjung oleh masyarakatnya, dipuja-puji oleh masyarakatnya, maka dia pun perlu sampaikanlah agama-agama ini, tapi dalam tanda kutip yang dia sampaikan itu adalah dusta terhadap agama. Jadi agama ini menjadi semacam jadi untuk menjustis setiap apa yang dia ucapkan. Jadi untuk memperkuat argumen yang dia sampaikan. Jadi padahal yang dia sampaikan itu bohong sebenarnya. Nah, tapi untuk memperkokoh tadi. Jadi untuk memperkuat posisi dia barangkali di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi katakanlah begini begitu dan seterusnya. Padahal yang dia katakan itu adalah dusta dia terhadap agama ini. Nah, ini bisa jadi maksud daripada lesro bihi thamanan qalila. Jadi tidak harus dalam bentuk Jadi bentuknya bisa cukup macam. Intinya mereka melakukan itu semua untuk mendapatkan dunia ini, ya. Jadi bukan untuk mendapatkan akhirat, bukan lillah. Nah, jadi bentuknya bisa cukup beragam. Nah, kemudian di sini di bawahnya mungkin terakhir, nah Allah menyebutkan sedikit di sini bentuk amani. Nah, ini omongan palsu tadi ini, ya. Jadi kalau kita ini hadis palsunya kira-kira begitu. Nah, karena memang Al-Quran tidak bisa dipalsukan, tapi hadis bisa dipalsukan. Nah, dulu di zaman mereka tidak ada jaminan daripada Allah bahwa Taurat tidak bisa dipalsukan. Kalau sekiranya Allah tidak menjaga Al-Quran, maka hari ini, ya, dulu ulama-ulama jahat itu bukan hanya memasukkan hadis, mereka juga akan memalsukan Al-Quran. Dan mereka juga akan berperilaku sama seperti orang-orang Yahudi ini yang mengatakan hadza min indillah. Nah, cuman karena mereka tidak bisa palsukan Al-Quran, mereka katakan apa? Hadza min indi Rasulillah, mereka bilang. Ini dari Rasul. Qala Rasulullah, qala Nabi, dan seterusnya itu kan. Nah, sama saja itu. Nah, apa contoh hadis palsunya di zaman Bani Israel itu yang berkembang sampai hari ini? Nah, perhatikan ini, orang hidup bertahun-tahun, ribuan tahun dengan amani ini. Apa contohnya? Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Nah, hanya mirip-mirip dengan cerita Abu Nawas. Ya. Man fariha bidukhuli syahr Ramadan hurrima jasadu 'ala an-niran. Siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan daripada api neraka. Memang ngomongnya tentang itu biasa saja. Tentang nasib di akhirat, sehingga orang-orang pun senang. Ana pele apa-apa, tip dengan tenang-tenang tabuk Ramadan dan apa yang sembahyang, apa yang puasa-puasa haron. Tubuh ron kagum selamat daripada api neraka. Nah, ini juga begitu ini. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kita ini bangsa Yahudi ini tidak akan disentuh oleh api neraka ini kecuali hanya beberapa hari saja. Berapa hari itu? Jumlah hari mereka menyembah patung anak sapi itu. Itu kalaupun paling lama itu. Hanya beberapa hari saja. Nah, dulu Nabi pernah tanya sama mereka ini tentang bagaimana nasib mereka nanti pada hari kiamat. Mereka mengatakan apa? Kami masuk neraka sesaat saja. Setelah itu, mereka mengatakan setelah itu kalianlah yang akan mengisi neraka setelah kami, kata. Dan mereka bilang itu kepada Nabi. Nabi pula dibilang begitu. Nah, jadi umat Islam lah nanti yang akan mengisi neraka sepeninggal kami. Nah, jadi coba bayangkan, itu sudah tertanam di mereka itu. Nah, jadi ini namanya amani, ini namanya hadis palsu ini Bani Israel ini. Ya.
Jadi mereka mengatakan dan beginilah, dan mereka mengatakan ini firman Allah ini. Jadi kalau kita hari ini hadisnya Nabi ini, kita tidak akan tersentuh oleh api neraka itu kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, makanya kemudian Allah pun berfirman menegaskan di sini, "Qul attakhadtum 'indallahi ahda." Yang betul sajalah kalau ngomong itu kan, apakah mereka pernah mengambil perjanjian daripada Allah bahwa mereka tidak akan dihukum nanti pada hari kiamat? Kalau memang ada perjanjian itu, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ya, fala yukhlifallahu ahdah. Allah tidak akan. Pernah ada enggak perjanjian itu? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kalian ini hanya reka-rekaan saja ini? Kalian ini mereka-reka mengatakan sebenarnya kalian tidak ada ilmu tentang itu. Kamu hah juga. Jadi mereka sebenarnya dusta ini. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, jadi mereka sebenarnya mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Tapi tadi itulah tadi amani tadi. Jadi amani ini dibuat oleh siapa? Oleh orang yang alim tadi. Nah, untuk kemudian orang-orang awam ini tetap di dalam keawamannya, tetap di dalam kebodohannya. Nah, jadi ini salah satu ya, efek dan dampak buruk daripada hadis-hadis palsu itu. Nah, membuat orang akhirnya nyaman mereka dengan dan ciri hadis palsu ini mirip-mirip dengan amani ini. Jadi mereka ini tidak perlu itu, pokoknya asal Yahudi kita tidak akan dihukum pada hari kiamat, tenang aja. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sama juga dengan hadis-hadis palsu yang ada di dalam Islam ini. Amalan sedikit, pahalanya besar. Nah, kan? Atau dosa kecil sedikit, iqabnya atau hukumannya sangat besar. Jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, ya. Saya kira ini ya beberapa hal, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan lanjutannya. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.